saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Terduga adalah Lesti Kejora, nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora, tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN. Kisruh dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan pedangdut ternama Lesti Kejora dengan seorang pencipta lagu kondang Yoni Dores masih bergulir panas hingga sampai saat ini. Dan pada tanggal 3 Juni 2025 kemarin, Yoni Dores yang sudah menggandeng Deoli Payumara sebagai kuasa hukum kembali menggelar konferensi pers di Polda Metro Jaya dan menceritakan perkara hukumnya yang kini habis dibicarakan di kalangan publik. Lewat kedatangan itulah, Yoni beserta kuasa hukumnya berupaya untuk meluruskan tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka membuat laporan terhadap Lesti Kejora. Lantas, mungkinkah yang dituju pihak Yoni melalui laporan ini bukanlah Lesti Kejora, melainkan pihak yang mengunggah karyanya di media sosial? Bila benar, mengapa nama Lesti yang disertakan menjadi terlapor? Memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora, nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora, tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu, ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni. Begitu. Lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing. Kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini kan. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini. Begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah, kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora
tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar undang-undang cipta. Sebagai kuasa hukum, menyampaikan kita masih menunggu proses yang sedang berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depannya perkembangan seperti apa, nanti kami akan update berikutnya. Selain memberikan kejelasan terkait laporan polisi yang ia layangkan di Polda Metro Jaya, Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Yoni Dores pun menjelaskan pula bila pihaknya sudah menerima undangan untuk menemui perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang lebih akrab disapa LMKN. Sebuah undangan pertemuan yang disambut dengan lapang dada oleh pihak Yoni Dores. Uniknya, mereka pun berharap pihak Lesti Kejora dapat diundang pula dalam acara pertemuan tersebut. Karena tentunya Lesti termasuk pihak yang dirugikan oleh para penggugat. Lantas seperti apakah penjelasan pihak Yoni tentang undangan LMKN? Kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampil performing ya, yang ada baik secara live maupun yang ada di misalnya di kafe-kafe, kemudian di mall, kemudian di karaoke. Itu kan kumpulan dananya pasti banyak masuk ini, dan bagaimana distribusinya terhadap para pencipta lagu gitu. Jadi ini juga kita dapat undangan dari mereka. Nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube, yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak, gitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Ya, nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya, nanti kita menunggu perkembangan saja. Oke. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil, misalnya kalau ada apa-apa gitu dipanggil? Ya, mungkin kooperatif aja. Di lain sisi, sikap yang bertolak belakang justru ditampilkan oleh pihak Lesti Kejora. Ia sudah berpekan-pekan perkara ini diperbincangkan, Lesti Kejora belum juga membuka suara. Ya, ketika seisi dunia tidak ada habisnya bersuara, Lesti Kejora justru tampak terdiam 1000 bahasa. Langkah yang diambilnya hanyalah satu, yakni menunjuk advokat Sadra Seskoadi sebagai kuasa hukumnya. Terbaru, Lesti bahkan terlihat sedang menghabiskan waktu di negeri Tiga Singa untuk merayakan tim kebanggaan Rizky Bilar, sang suami yang berhasil mengangkat piala tanda menjuarai kompetisi akbar. Dan seperti inilah momen keseruan Lesti dan Bilar selama berada di kota Liverpool, Inggris. Ya, ada yang cemburu. Sebelahan sama istrinya Sabosai. Yang sebelah itu Sabosai itu. Bete dia. Istrinya Sabosai. Istrinya saingannya nih.
sampai ketinggalan. Momen perayaan Liverpool akan nyala lawan Crystal Palace sebentar lagi nih. Kipernya lagi latihan. Nggak bisa. Di sini asli rame banget. Semalam sih nggak serame ini ya, karena memang bukan match day pas kita belanja di sini. Tapi hari ini, wah gila, membludak banget. Ini buat fans Liverpool, kalau mampir ke Anfield harus wajib ke sini sih. Bahkan sampai ke baju bayi, banyak banget pokoknya. Nanti ada di konten kita akan unboxing baju bayi buat Lesia. Terus logonya Liverpool, lucu banget sumpah. Kalian harus lihat nanti. Jadi di sekitaran Stadion Anfield ada official store dari Liverpool. Di sini jual segala macam pernak-pernik merchandise yang berbau Liverpool. Kemarin sih kita udah kesini, tapi mumpung kita sekali lagi datang ke sini ke Anfield, ya kita mampir lagi lah. Soalnya abang kedinginan di sini nih, nggak kuat dia. Gua aja juga nggak kuat, dingin banget. Udah kayak lagi di Magelang. Lagi ada di London, ayah gimana ya? Ayah Lesti lagi di London, ngapain ayah? Lestinya gimana ya lagi di London? Baik-baik aja. Intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Terlepas dari hal itu, perkara dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti memang telah merembet liar kemana-mana. Bahkan, Fevila selaku asisten dari Yoni Dores mengaku telah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari oknum yang diduga sebagai penggemar Lesti Kejora. Setiap langkah yang ia ambil kini selalu diiringi dengan pedasnya cerca dan cibiran. Dan mirisnya, hal itu nampak mulai memberikan pengaruh cukup besar bagi mental dan psikologis Fevila. Ia bahkan tidak segan menggunakan istilah kena mental dalam mendeskripsikan kondisinya. Dia itu udah kayak kakak, guru, sahabat, segalanya lah buat saya. Sampai saya ikhlas kalau memang ada, ya maaf ya dihujat teman netizen, dibilang saya merah, saya apa, saya ikhlas. Semua buat dia. Karena memang dia nggak seperti itu. Dan saya pikir juga kan Allah maha segalanya. Kita memang nggak ada hal yang negatif kok ke Lesti juga, mohon maaf. Nggak ada hal yang ingin Lesti di penjara Pak, sama sekali nggak. Pak Yoni itu hanya ingin ketemu. Setelah ketemu mau bertanya, Mbak Lesti ini bisa nyanyi lagu ini dari siapa? Siapa yang suruh? Dan gimana kronologi? Dan kalau memang ternyata Mbak Elka itu bilang, oh nggak tahu tuh Pak, gini. Kalau begitu kan kita bisa menelusuri akun-akun tersebut. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri, dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan tadi udah dijelaskan sama Bang Beo bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu baik itu terlapor ataupun pelapor gitu kan. Karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan. Mereka menjelaskan bahwasanya oh Lesti tidak bersalah, oh Pak Yoni bersalah, itu tidak boleh. Karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri, padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performing right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN gitu kan. Tetapi semuanya bicara royalti gitu. Jadi itu yang saya sayang kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejudge, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya menjadi kesalahpahaman persepsi bagi masyarakat, bagi netizen.
Persoalan itu sejatinya bermula dari luapan kekesalan Fevila ketika menceritakan apa yang terjadi antara Lesti dan Yoni Dores. Tepatnya ketika Fevila menyebut kalau Lesti Kejora tidak akan mencapai popularitasnya saat ini tanpa membawakan lagu ciptaan Yoni Dores. Ungkapan itulah yang kemudian membuat Fevila habis tertimpa hujatan. Bak jengah dengan semuanya, Fevila pun muncul memberikan klarifikasi. Fevi mengaku tindakannya memang tidak bijaksana, dan dengan itu Fevi tak lupa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Lesti ataupun pihak manapun yang terusik dengan ucapannya. Pertama memang itu salah saya untuk jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Padahal kan itu saya sebelum nyanyi itu tuh ada saya ngomong yang lain dan ditanyanya hal yang sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Sedangkan yang bicara saya yang baik-baik, yang saya bilang Mbak Lesti tolong dong. Mbak Lesti kan tuh panutan, semua orang kan fans. Semua ya kalau saya lihat Dede itu di TV, kan saya hanya bisa lihat di TV. Yang sepenilaian saya, pasti Lesti itu orangnya humble. Pasti Lesti itu orangnya tuh bijak. Nggak ada itu semua keluar di media gitu loh. Yang bagus-bagus ya saya ngomong tentang Lesti, saya bilang saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang saya ngefans Lesti itu suaranya luar biasa, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Dan sebenarnya sih tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama Lesti gitu loh, dan saya ngelihat apalagi ya kan saya ikut juga ya. Saya tuh salut bener-bener kok ada yang bisa suaranya keren banget begini. Sebenarnya bangga juga bagai ranting yang kering itu dinyanyiin sama dia, kenapa nggak bangga gitu loh. Saya juga seneng kalau lagunya, makanya gini, dengan ada yang ketemu dengan Pak Yoni kenapa nggak nextnya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang untuk dia kan itu. Dan suatu kebanggaan juga mungkin Pak Yoni untuk bisa menciptakan lagu buat dia gitu loh. Mungkin kan silaturahmi itu kan terjalin kalau kita kenal sama-sama kan bisa kedepannya baik-baik. Dan saya tuh sangat-sangat menghargai Mbak Lesti, bukannya kebalikannya. Kalau yang kayak kemarin tuh saya juga suka ketawa sendiri kalau lagi ngelihat tayangan-tayangan di medsos tuh. Ya saya pikir ini lucu banget gitu. Karena memang nggak ada niat ke situ, jadi saya anggapnya lucu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.